Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas metode MTO, Teknologi Organisasi, yang merupakan salah satu metode analisa kecelakaan. MTO adalah teori sistemik dengan fokus secara merata pada interaksi antara manusia, teknologi, dan organisasi. Metode ini mengarah pada identifikasi akar penyebab masalahnya yang terkait dengan faktor manusia, organisasi, dan teknologi. Investigasi MTO serupa dengan investigasi ECFC dan HPS. Metode ini terdiri dari peristiwa, sebab, definisi, penghalang, dan analisis konsekuensi. Langkah dalam pembuatan MTO yang pertama adalah dari kasus kecelakaan kita kembangkan urutan kejadiannya, identifikasi kemungkinan penyebab dari sisi teknis, sisi manusia, organisasi dari setiap peristiwa yang ada. Selanjutnya, menganalisis hambatan teknis dari sisi manusia, teknisnya sendiri, sisi manusia maupun organisasi mana yang gagal atau hilang selama kecelakaan berlangsung. Kemudian, gambarkan semua hambatan yang hilang atau gagal tadi di bawah peristiwa dalam diagram MTO. Kemudian, nilai penyimpangan atau perubahan mana yang membedakan kemajuan kecelakaan dari situasi normal. Langkah ketiga yang penting dan terakhir adalah mengidentifikasi dan menyajikan rekomendasi yang bersifat teknis, manusia, ataupun secara organisasi. Kalau kita buatkan alurnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, mengkolek semua informasi bisa didapat dari interview, rekonstruksi kejadian kecelakaan, melihat dari data-data file atau dokumen sebelum terjadinya kecelakaan. Kedua, lakukan identifikasi bagaimana sampai terjadi kecelakaan tersebut. Ketiga, identifikasi kontribusi faktor-faktor yang berkontribusi, direct cause, dan identifikasi dari hal-hal yang tidak dapat dikonformasi. Keempat, kita usahakan membuat checklist dari setiap kontribusi, faktor, direct cause, root cause. Nah, yang kelima, buat identifikasi dari root cause dan bridge barrier. Artinya, root cause-nya itu apa saja, kemudian barrier yang sudah disiapkan atau barrier yang seharusnya ada itu apa saja. Selanjutnya, verifikasi atau klarifikasi penemuan tersebut pada personel-personel yang ada di kejadian tersebut. Dan yang terakhir, baru membuat laporan investigasi. Bagan dari MTO jika dibuatkan bagan hampir sama dengan bagan ECFC. Bisa dilihat di materi ECFC ya. Jadi yang pertama adalah kita membuat eventnya, event 1 yang berakibat pada event 2. Nah, event 2 ini bisa dikarenakan immediate cause, root cause-nya apa, deviation dari root cause itu apa. Kemudian event 2 menyebabkan event 3, sama. Kita juga bisa menjabarkan dari immediate cause-nya, root cause maupun deviation-nya. Nah, ini tidak baku harus seperti ini. Bisa jadi event 2 hanya satu garis seperti event 3, kemudian event 3 yang terdiri dari beberapa baris seperti di event kedua. Semua ini, langkah yang di atasnya ini tergantung dari kasus kecelakaan yang kita bahas. Setelah dari setiap kejadian itu sampai muncul kecelakaannya, kita bisa menambahkan barrier analisis. Jadi, dari setiap event itu
file barrier-nya apa? Jadi yang di kolom atas, bedanya dengan HFC ya. Kalau yang di MTO, ada kolom atas, ini adalah barrier yang seharusnya ada. Sedangkan yang di bawahnya, garis yang di bawahnya adalah barrier yang ada tetapi gagal. Nah, jadi bisa kita pastikan lagi bahwa yang bawah adalah barrier yang ada tetapi tetap terjadi kejadian kecelakaan. Yang di atas adalah barrier rekomendasi. Ya. Untuk setiap event diusahakan kita harus mengetahui barriernya apakah sudah ada atau tidak, kemudian buatkan barrier rekomendasinya. Saya ambil satu contoh kasus kecelakaan seperti ini. Pada pukul 16, seorang pekerja ingin mematikan mesin melewati jalan yang terdapat tumpahan oli. Saat kejadian, korban terpeleset oleh oli dan tanpa sengaja tangan kanan memegang mesin giling yang sedang beroperasi. Akibatnya tangan korban tertarik oleh mesin tersebut sehingga tangan kanan dari korban tersebut mengalami remuk. Nah, bagaimana dari kasus ini kita buatkan diagram MTO-nya? Yang pertama kita buatkan dulu diagram HFC. Yang pertama adalah tumpahan oli, ada jalan licin, kemudian orang yang terpleset, memegang mesin, tangan kanan masuk ke dalam mesin, terakhir tangan kanan remuk. Setelah bagan HFC simpel ini kita buat, lanjut ke bagan MTO-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa Anda lihat ada perbedaan kotak. Ada kotak yang garisnya tebal dan ada kotak dengan garis putus-putus. Kotak dengan garis putus-putus ini maksudnya adalah asumsi jika kita buatkan sistem tombol emergency. Jadi penjelasan antara kotak yang tanpa garis tebal-tebal dan kotak putus-putus ini bisa juga Anda lihat di tabel atau di metode HFC. Nah, yang membedakan dari bagan MTO ini adalah pada diagram HFC hanya sampai pembuatan bagan, tetapi pada MTO kita harus membuat klasifikasi berdasarkan diagramnya. Jadi kita harus membuat satu tabel yang berisi tentang manusia, teknologi, dan organisasi. Nah, di sini diisi sesuai penjabaran kasusnya. Misal kejadian penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh manusia itu berapa, berarti kita buat ada 2, 3. Kemudian dari teknologi, dari sisi teknologinya berapa, apakah ada 1 atau 2, dari sisi organisasi berapa. Jadi ini dibuat sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Selanjutnya kita berikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut harus realistis, kemudian bersifat spesifik dari sisi teknis, manusia, ataupun organisasi. Sekian untuk metode MTO. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.